Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Di malam hari ini Allah takdirkan kita untuk menghadiri taman-taman surga dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, monggo kita lajengaken anggenipun ngaos wonten ing dalu menika tafsir surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa
bertasbih kepada Allah. Lahul mulku walahul hamdu, miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemarin sudah sempat kita sampaikan di antara kandungan dari surah At-Taghabun dan kenapa dinamakan surah At-Taghabun. Berikutnya di ayat ini Allah mengawali dengan menggunakan fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan present tense, yang intinya jamaah, kata ini menunjukkan sedang bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun Allah tetap maha suci. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala boten pareng disekutokake, tidak boleh disekutukan, tidak boleh ada aib pada diri Allah Azza wa Jalla, dan juga tidak disandangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kekurangan apapun. Maka dikatakan subhanah, maha suci Allah, wa ta'ala, maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Sekarang kita berada di bulan Desember. Nanti seperti biasa setiap tanggal 25 Desember itu akan terjadi sebuah peristiwa besar yang sangat mengerikan, karena saat itu sebagian manusia merayakan kelahiran Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dengan tegas Allah memberitakan kepada kita, menginformasikan kepada kita tentang keesaannya. Allah itu tunggal, Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Qul huwallahu ahad, katakanlah huwallahu ahad, Allah yang tunggal, Allah yang esa. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Allah satu-satunya pemberi rizki kepada manusia. Allah satu-satunya yang memberikan kenikmatan, yang memberikan manfaat dan menolak mudarat. Allah satu-satunya zat yang bisa mengijabahi doa. Maka Allah lah satu-satunya tempat kita berdoa, tempat kita bertawakal, tempat kita berkeluh kesah. Maka jadikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang kita benar-benar mencintai melebihi yang lainnya. Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Maka ketika ada orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah, maka Allah berfirman, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hatta an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit menjadi pecah, bumi menjadi terbelah, gunung-gunung meledak,
akibat ucapan mereka yang mengatakan lirrahmani walada, Allah mengambil anak. Surat Maryam ayat 90 hingga 91. Jamaah, Allah tidak pernah mengambil anak. Allah nggak butuh anak. Maka setiap muslim tidak boleh ridho dengan ucapan yang mengatakan Allah punya anak. Tidak boleh. Apabila langit saja hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung-gunung hampir meledak, hancur karena tidak ridho dengan ucapan itu, maka pantaskah seorang muslim merasa ridho dengan ucapan seperti itu? Wallahi, demi Allah, tidak akan ridho. Kalau sampai ada orang Islam yang ridho dengan ucapan Allah punya anak, maka dipertanyakan tauhidnya, dipertanyakan penghambaannya kepada Allah. Padahal tegas Allah memperkenalkan dirinya lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah, siapapun juga tidak ada. Maka kaum muslimin jangan sampai melakukan kesyirikan, sebab kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka toleransi bukan dengan melanggar batasan-batasan Allah Azza wa Jalla, bukan. Toleransi hanya sebatas kita tidak mengganggu peribadatan mereka. Itu kaum muslimin. Dalam Rasul masih hidup itu kan di Madinah ada orang-orang yang non muslim, tapi Nabi tidak membunuh mereka, tidak menghancurkan peribadatan mereka, nggak ada ceritanya itu. Nabi membiarkan mereka beribadah menurut keyakinan mereka. Itulah toleransi. Ya, kita tidak mengganggu peribadatan agama lain. Maka kaum muslimin sepakat jumhur ulama haram mengucapkan selamat Natal. Ingat prinsip agama kita, lakum dinukum waliyadin. Naam. Subhanah, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini kaum muslimin yang berbahagia. Dalam surah pertama, ayat pertama, dalam surah At-Taghabun ayat pertama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini bantahan kepada kesyirikan yang terus berjalan di alam semesta ini, yang menyekutukan Allah dengan berbagai macam bentuk. Maka Allah mensucikan dirinya dalam ayat ini, dan itu terus menerus. Buktinya Allah menggunakan fi'il mudhari, ya. Lantas Allah menjelaskan sebab-sebab kenapa dia harus disucikan. Sebab pertama, lahul mulku walahul hamdu. Karena segala sesuatu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Lahul mulku, miliknya semua kerajaan, walahul hamdu, dan miliknya semua pujian. Masya Allah, benar kaum muslimin. Seluruh yang ada di alam semesta ini milik Allah, dan kepemilikan yang sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kepemilikan manusia itu hanya bersifat sementara, jabatan sementara, rumah yang kita miliki sementara, ya. Dan tidak lama kepemilikan itu akan berpindah tangan. Entah kita meninggal dunia
atau dirampas orang lain, atau ya kepemilikan ya tersebut dibeli oleh orang lain. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ya. Adapun kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan yang hakiki, kepemilikan yang mutlak. Ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakul hamdu." Segala pujian itu hanya milik Allah. Adapun ya, makhluk dipuji disebabkan kebaikan dari Allah. Ya, kita bisa berbuat baik karena Allah. Ya, jadi Allah lah yang memberikan kita kebaikan-kebaikan sehingga kita pun dipuji oleh manusia. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Dan kebanyakan makhluk dipuji dari satu sisi, namun dicela dari sisi yang lain. Kenapa? Tidak ada makhluk yang sempurna. Tidak ada. Nah, maka tidak ada satu makhluk pun yang selalu dipuji. Terkadang dia dicela dari satu sisi dan terkadang dipuji dari satu sisi. Selama kita menyandang gelar manusia, pasti kekurangan melekat pada diri kita. Maka sampai ada istilah al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, begitu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Andaikan manusia dipuji-puji karena kelebihannya, ingat, kelebihan tersebut karunia dari Allah. Maka hakikatnya kembali kepada Allah. Nah, kemudian sebab kedua, kenapa Allah harus disucikan? Karena Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dalam ayat ini jamaah, Allah menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya Allah harus ditasbih, disucikan dari segala bentuk kesyirikan. Ya, dari segala bentuk kesyirikan. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sebab ketiga, Allah yang menciptakan seluruh manusia. Dalam ayat yang kedua, huwallazi khalaqakum, dialah yang menciptakan kalian, faminkum kafirun, lalu di antara kalian ada yang kafir, wa minkum mu'min, lalu di antara kalian ada yang beriman, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Masya Allah. Jadi kaum muslimin perlu diketahui oleh kita semua bahwasanya semua yang ada di langit dan bumi seluruhnya itu adalah ciptaan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segalanya. Ya. Di antara manusia ada yang ditakdirkan menjadi kafir. Di antara manusia ada yang ditakdirkan beriman. Semuanya dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla, semuanya dalam ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ayat ini berbicara tentang takdir jamaah. Dalam hadis Al-Bukhari nomor 3208 dan Muslim 2643, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya kalian itu yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman, kalian semuanya dikumpulkan penciptaannya pada rahim ibunya, pada perut ibunya, ya, berupa apa? Berupa air mani, ya, selama arba'ina yauman, 40 hari.
kemudian berubah menjadi mudghah, summa yakunu mudghatan misla dalik, lalu berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Summa yab'atsullahu malakan fayu'mar bi arba, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dan memerintah untuk 4 perkara, menuliskan 4 perkara. Insyaallah. Yang pertama, wa yuqalu lahu uktub amalah, uktub amalah, tulis untuknya amalannya. Wa rizqah, tulis rizkinya. Wa ajalah, tulis ajalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia itu termasuk orang yang syaki, orang yang akan sengsara, ataupun sa'id, orang yang akan berbahagia. Summa yunfakhu fi ruh, lalu ditiupkan ruh kepadanya. Fa inna rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Lantas salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga dhira', 1 hasta. 1 hasta, celak banget, parak, cedek. Lalu fayasbiqu alaihi kitabuh, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab telah mendahuluinya, ini catatan takdir. Fayamalu bi amali ahli nar, lalu dia melakukan amalan calon penghuni neraka, akhirnya masuk neraka. Wa ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainan nari ila dhira', sebaliknya ada orang yang melakukan amalan calon penghuni neraka sampai jarak dirinya dengan neraka 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu catatan takdir telah mendahuluinya. Fayamalu bi amali alil jannah, lalu dia pun melakukan amalan penduduk surga. Itu dikondisikan dulu ya. Jamaah yang berbahagia, ing dalam hadis menika dipun jelasake segala sesuatu yang ada pada diri seseorang, kelolaan panjenengan diantaranya telah ditentukan jamaah, telah ditentukan. Dan kita semua wajib untuk beriman kepada takdir, bahwasanya Allah telah mencatat siapa yang berhak masuk surga, dan Allah telah mencatat siapa yang berhak untuk masuk neraka. Tapi ingat, semuanya adalah rahasia Allah, dan rahasia ini tidak ada yang pernah mengetahuinya, dan yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah yang menciptakan kalian, lalu di antara kalian ada yang kafir, dan di antara kalian ada yang mukmin. Masalah takdir adalah permasalahan yang membutuhkan pembahasan tersendiri, tetapi intinya jamaah, terkadang kita harus tunduk terhadap sesuatu yang logika kita terkadang tidak sampai, dan kita dituntut untuk melakukan amalan solih. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita. Seorang ustadz ditanya, "Ustadz, jika saya ditakdirkan masuk neraka, maka untuk apa saya beramal soleh?" Itu pertanyaannya. Apa jawaban ustadz tersebut? Jika kamu telah mengetahui bahwasannya namamu di Lauh Mahfud di sana sudah tercatat kamu calon penghuni neraka,
maka tidak perlu kamu beramal soleh, nggak perlu. Tapi permasalahannya, kamu tidak akan pernah mengetahuinya kecuali kamu naik ke Lauh Mahfud, dan itu nggak mungkin. Jadi ini rahasia Allah, karena kita nggak tahu. Ya, maka tugas kita apa? Tugas kita adalah beramal yang terbaik agar mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu surga. Itu kaum muslim yang berbahagia, karena kita nggak tahu takdir kita tuh nanti seperti apa, kan begitu. Makanya kita hanya bisa berusaha, ya. Jadi Allah hanya ngasih petunjuk melalui Rasulnya. Kalau kamu ingin masuk surga, ini jalan-jalan yang harus kamu tempuh, yaitu amal solehnya. Adapun ini jalan-jalan yang masuk neraka, jauhi, kan begitu. Sehingga kita dikasih pilihan. Allah nggak pernah memaksa kepada kita. Allah hanya mengutus Rasulnya menjelaskan mana jalan-jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Lalu keputusan ada di tangan kita. Kita mau milih apa? Begitu kaum muslimin. Contoh misalnya kayak tadi, di antara jenengan mendengar seruan azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat itu jenengan menghadapi dua pilihan: mendatangi panggilan Allah untuk sholat berjamaah dengan pahala yang sudah jelas, ya, lebih besar daripada sholat sendirian, atau Anda sholat sendiri di rumah. Itu kan pilihan. Kalau jenengan bismillah aku tak budal nang masjid sholat jamaah, jenengan nggih angsal pahala yang berlipat-lipat. Kalau jenengan memilih sholat, ya, sendirian di rumah, nggih monggo, tentu dengan pahala yang sudah dijelaskan. Nah, itu pilihan, ya. Jadi ya, kita bisa memilih satu dari dua pilihan tanpa paksaan sama sekali, ya. Dan kita pun dapat mengetahui kapan kita terpaksa untuk mengerjakan sesuatu. Contoh misalnya pun, ketika kita mengalami sakit sehingga tangan kita tidak bisa kita kontrol gerakannya, maka ini namanya terpaksa, ya. Gerakan yang terpaksa, dan tidak ada hukumannya bagi gerakan terpaksa. Kenapa? Karena itu kita nggak niat seperti itu, tiba-tiba gerak sendiri, kan begitu. Beda dengan seseorang ketika diperintahkan oleh orang lain untuk angkat kaki kananmu, nah, itu kan ada pilihan. Nah, maka dia bisa melakukannya, bisa juga tidak melakukan. Mas ngadeg, dia boleh memilih, boleh ngadeg, boleh tidak, kan itu pilihan namanya. Tapi lah moro-moro, ya, kayak buyutan kan gerak sendiri tuh kan, nah, itu kan terpaksa, itu bukan pilihan seperti itu. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Nah, maka dari sini, ya, menunjukkan bahwa ada perbuatan yang terpaksa dan ada perbuatan yang tidak terpaksa. Ada gerakan yang bisa dikontrol dan ada gerakan yang di luar kendali kontrol kita. Nah, dan dalam kehidupan kita ini semua yang, ya, dihukumi oleh Allah adalah perbuatan yang bisa kita pilih. Ingat, saya ulangi, semua, ya, semua yang dihukumi oleh Allah itu adalah perbuatan yang bisa kita pilih, ya. Maka nanti dari kiamat gak ada alasan jenengan protes, ya Allah saya masuk neraka karena terpaksa, gak ada. Ini keliru. Allah sudah mengutus para rasul, lalu Allah sudah melahirkan para ulama untuk memberikan penjelasan kepada umat, ya. Sehingga semuanya itu pilihan. Anda mau sholat, monggo. Nggak mau sholat, ya silakan, pilihan. Anda mau zakat, silakan. Nggak zakat, silakan, pilihan.
masing-masing ada pertanggungjawabannya. Dan Allah nggak pernah memaksa itu. Nah, ini tolong dipahami. Sehingga permasalahan takdir ya cukup kita imani, kan begitu. Jadi tugas kita adalah menempuh yang terbaik. Dan sekali lagi, takdir itu adalah rahasia Allah. Kita baru tahu takdir kalau sudah terjadi. Misalnya setelah kajian kita belum tahu takdirnya apa. Apakah setelah kajian kita mau minum kopi atau mau makan kue, kita nggak tahu. Atau sebaliknya, mari kajian bablas kesirep, bablas ya menghadap Allah, atau sebaliknya, kita nggak tahu. Tugas kita apa? Tugas kita adalah beramal soleh kalau ingin masuk surga. Selesai ya. Dan jauhi maksiat ya, kalau ingin masuk surga. Maka dikatakan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Maka Allah menjelaskan segala sesuatu yang kita lakukan Allah melihatnya. Tidak ada sedikit pun yang luput dari penglihatan Allah. Sebab keempat jamaah, kenapa kita harus mentasbih Allah, mensucikan Allah? Sebab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ayat ketiga, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, bukan main-main ya, serius ini. Wasawwarakum, Allah membentuk rupa kalian, fa ahsana suwarakum, lantas Allah memperbagus rupa kalian. Wa ilaihil masir, dan kepadanya tempat kembali. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, setelah Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa di antara kekuasaan Allah adalah menciptakan manusia, dan juga menjelaskan bahwasanya manusia itu mukallaf, dibebani untuk menjalankan syariat. Lantas Allah menyebutkan di antara kekuasaannya yaitu menciptakan langit dan bumi. Dan Allah sebutkan penciptaan keduanya itu hak, dengan kebenaran. Maksud bil hak itu apa? Kata ulama, bukan hanya sekedar perbuatan iseng atau sia-sia tanpa ada tujuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan ya tujuan apa yang Allah kehendaki. Ada hikmah agung di situ. Ada hikmah. Nah, di antaranya apa? Hikmah penciptaan langit dan bumi untuk menguji manusia. Ya, untuk menguji manusia, dan juga untuk tempat tinggal bagi manusia. Lantas apakah mereka beriman atau tidak? Nah, disinilah ya, kita diuji. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia membentuk rupa kalian lalu memperbagus rupa kalian. Ayat ini menjelaskan Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling indah. Maka tepat ketika dikatakan manusia adalah makhluk yang terindah dibandingkan dengan makhluk yang lain. Seindah-indahnya makhluk selain manusia, tidak akan pernah ada yang berangan-angan menjadi makhluk tersebut. Misalnya Bapak ningali ya sapi yang indah, kewan yang indah, bulunya, suaranya, seindah-indahnya binatang, nggak ada keinginan aku pingin jadi sapi, nggak ada, ya, nggak ada. Aku pingin jadi merak, ben indah, nggak ada. Ya, sebab yang terindah hanya manusia, hanya manusia. Anda melihat jerapah, indah, tinggi. Masya Allah, jerapah ini kok indah sekali ya. Walaupun begitu nggak ada yang sampai bercita-cita pengen jadi jerapah, nggak ada. Anda lihat harimau, raja hutan, hebat, sehebat-hebatnya ya harimau yang Anda kagumi, nggak pernah terbesit keinginan aku pengen jadi singo, nggak ada keinginan jadi harimau atau jadi singa, nggak ada.
Makanya dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Ya, ada orang sekarang itu yang nyeleneh-nyeleneh. Ada seorang wanita dioperasi mulutnya seperti mulut keledai. Ada itu kan, lihat di YouTube itu ngeri, malah welek diwasi. Ada yang seperti kayak binatang dikasih macam-macam, masya Allah ya. Pengen jadi alien, masya Allah. Susto, nggak ada yang paling indah kecuali walaupun tingkatan keindahannya bertingkat-tingkat. Ada yang tampan, cantik, ada yang pas-pasan ya, bertingkat-tingkat. Tapi seburuk-buruknya manusia tetap mereka makhluk yang paling indah dibandingkan selain manusia. Makanya ada sebuah kisah yang diceritakan dalam tafsir-tafsir para ulama tentang Isa bin Musa al-Hashimi yang sangat mencintai istrinya. Dia berkata kepada istrinya, "Anti tolik, istriku, kamu tak talak, kamu tak pegat, kamu tak cerai. Kapan? Illam takuni ahsana minal qamar." Ya. Kalau ya kamu tidak lebih cantik dari rembulan. Wah, istrinya nggak bisa tidur, Pak. Waduh, kalau aku tidak lebih cantik dari rembulan, aku dicerai ini. Wah, bingung, nggak bisa tidur. Akhirnya ya ketakutan dia. Lalu besoknya mendatangi Khalifah Al-Mansur. "Ya Khalifah," menceritakan ucapan suaminya. "Ya Khalifah, jika benar apa yang diucapkan suamiku, aku tidak lebih cantik daripada rembulan, maka aku akan terceraikan, aku akan ditalak. Betapa sedihnya aku. Aku nggak sanggup hidup kalau dicerai." Begitu katanya. Wah, Khalifah dilapori, bingung. Waduh, piye iki? Dipanggillah seluruh ulama, diminta fatwa. Ketika menyampaikan kisahnya, maka seluruh yang hadir dari ulama itu sepakat memutuskan istri tersebut telah ditalak, kecuali satu orang yang tidak berkomentar. Siapa itu? Murid Abu Hanifah. Lalu Khalifah tanya, "Wahai murid Abu Hanifah, kamu kok diam saja? Kamu kok nggak berbicara?" Lantas orang alim tersebut membacakan surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wahai Amirul Mukminin, manusia itu kata Allah makhluk yang paling indah dan tidak ada sesuatu pun yang lebih indah daripada makhluk. Oh begitu, betul. Maka kata Khalifah, "Kembalilah kepada suamimu, sampaikan kamu tidak terceraikan, kamu tidak ditalak. Maka mulai sekarang taatilah suamimu, jangan engkau membangkang kepadanya, karena sesungguhnya suamimu tidak menceraikanmu. Wa ilaihil masir, dan kepadanya tempat kembali." Allah menjelaskan bahwasanya semua manusia akan dikembalikan kepada Allah dan semuanya akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sebab yang kelima insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Taib, kalau nggak ada yang ditanyakan maka kita akhiri. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab, bulan haram, dan masih ada waktu kurang lebih 2 bulanan untuk kita mempersiapkan diri guna menyambut musim ketaatan bulan Ramadan dengan membiasakan diri beramal soleh seperti membaca Al-Quran, sholat malam ya, bersedekah, supaya nanti terbiasa.
Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.